ayah ini jadi jembatan rindu untuk orang-orang yang rindu dengan ayahnya, baik hubungannya baik-baik saja atau hubungannya tidak baik-baik saja. Oh, dalam. Jadi gara-gara teh pun bisa nyampein pesan nih. Nah, kalau yang ini nih agak aromanya beda wanginya. Alhamdulillah hari ini tuh spesial banget buat saya karena penggemar teh ketemu dengan dewanya teh Indonesia. Kang Oza, Masya Allah ya, saya tuh ngikutin terus konten-kontennya dan full manfaat. Alhamdulillah. Tentang teh, sejarahnya teh, jenis-jenis teh, dalam banget tentang teh gitu. Tapi di antara semua teh yang paling saya suka adalah teh Ayu Lestari, istri saya. Ini saya lagi buatin gyukuro. Nah, hari ini kita mau ngobrolin teh, filosofinya, terutama kaitan dengan Jepang. Karena alhamdulillah ya teman-teman, makasih Masjid Yokohama sudah selesai dan sudah diresmikan. Nah, kalau saya jalan kemana-mana, Mas Oza, saya tuh selalu ke supermarket pasti borong teh. Nggak ke barat, negara barat, atau negara timur, atau kemanapun, pasti saya tuh suka ngumpulin teh. Kumpulin di rumah, dikoleksi. Koleksi diminum. Nah, sekarang tuh pingin nanya, dampaknya ke kita hari ini kalau misalnya minum teh, bener nggak sih ada rasa tenang, nyaman? Betul banget. Apa yang buat gitu? Jadi teh ini mengandung satu senyawa namanya L-theanine, Ustaz. Enak banget nih gyukuro. Ini teh sultan. Betul, ini grade teh Jepang paling tinggi. Oh, gyukuro. Jadi gurih. ketika kualitas teh semakin tinggi, L-theanine pun juga akan semakin tinggi. L-theanine tuh, Pak? L-theanine itu senyawa penenang di teh. Oh. Jadi yang ngebuat kenapa sih orang-orang itu suka dengan teh? Salah satunya karena komponen penenang ini. Dan kita bisa dapet efek tenang dengan kadar yang cukup, tanpa harus tanpa ketagihan lah. Semua jenis teh ada L-theanine? Semua jenis teh ada L-theanine ya. Bahkan yang grade ya rendah sekalipun ada, tapi semakin tinggi grade-nya, L-theanine-nya juga akan makin tinggi. Kayak gyukuro gini, itu tuh ada lezatnya kayak umami ya. Di Jepang sendiri waktu ke Jepang kemarin, pengalamannya, kenapa orang Jepang itu plain tehnya, nggak kayak kita kan ada pakai gula lah. Betul. Terus dicampur dengan ini itulah gitu ya, plain. Betul. Aja. Kalau saya perhatiin gini, Ustaz, selera itu kan dikonstruksi sama budaya. Ya kan? Coba Ustaz perhatiin selera makan orang Indonesia sama selera makan orang Jepang. Beda. Bumbu dasarnya apa? Iya. Kita bumbu dasar itu simple, bawang putih, bawang merah, terus apa lagi? Itu kan ada bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, bumbu dasar merah kan. Merah pakai cabai, putih itu bawang putih dan mungkin lengkuas ya. Kalau kuning mungkin ada tambahan kunyitnya. Secara bumbu dasar aja kita sudah sangat flavorful. Sekarang bandingkan dengan Jepang. Jepang simple. Ya kalau kita lihat kan bumbu dasar Jepang mirin sake. Udah gitu dong, dibakar, direbus. Mirin sake, kombu, terus garam aja setahu saya nggak sedikit ya. Ya makanya rasa-rasa Jepang itu akan lebih mute. Dan budaya ini terkonstruksinya juga dari kepercayaan mereka, Ustaz. Nah gitu. Ini menarik nih. Dan kalau Ustaz perhatiin kan Jepang itu di situ ada Shinto, ada Tao, ada kemudian Konfusianisme yang memang nggak terlalu kelihatan tapi sebenarnya udah masuk ke dalam. Dan di situ ada Buddha Zen. Kalau Ustaz perhatiin Jepang secara secara visual, bukan di supermarket nih, secara visual dan secara budaya tradisional kan muted, nggak warna-warni, kalem, tenang. Bener, pemilihan warna rumah juga begitu. Betul. Simple, warnanya warna bumi udah. Betul. Sekarang ya kita ngaruh ke teh itu. Pada akhirnya ngaruh ke semuanya, Ustaz. Kita perhatiin budaya kita, baju tradisional kita kayak gimana, ya kan? Makanan kita seperti apa, perayaan kita kayak gimana. Makanya semua serba berwarna. Semua serba berwarna dan semua serba meriah. Ketika kita ngomongin teh, pada akhirnya selera mereka akhirnya terpengaruh. Mereka suka dengan sesuatu yang tenang dan punya kedalaman. Gitu. Dan pada akhirnya kalau kita ngomongin teh Jepang, selera untuk bisa menikmati teh Jepang, kita harus belajar dulu.
Dan belajar itu dimulai dari mengapresiasi rasanya kayak gimana sih, dan kayak harus buka hati itu banyak sebenarnya. Karena kalau kita terbiasa, misal kita terbiasa makan rendang yang rasanya meledak, kemudian harus belajar makan apa contohnya makanan Jepang, sashimi. Gini deh, kalau rendang biar padanannya tepat, ya ikan bakar kita, yang ikan bakar Jimbaran versus sashiminya mereka. Wah, kan jauh kan? Kemana-mana itu. Jauh banget. Yang satu hanya daging segar. Yang satu daging segar, yang satu lagi bumbunya berat. Gitu. Masaknya lama. Baru tahu ternyata filosofinya begitu. Mereka simple, akhirnya ke budaya minum pun simple, ke makanan simple, ke pakaian simple. Betul. Semuanya jadi serba simple. Dan minimalis. Iya, kalau ini orang sekarang lagi di mana-mana. Maca. Nah, secara ingredients atau secara buat dengan Gyokuro mana lebih rumit? Sebenarnya kalau kita lihat Gyokuro sama matcha ini basically saudara kembar. Karena proses awalnya mirip. Jadi Gyokuro itu sama-sama seperti matcha, mereka tuh sebelum panen di kabuse, Ustaz. Sebelum panen di apa ya? Di kabuse. Kabuse itu kebun tehnya ditutup. Pakai tirai. Semua iya pernah lihat ditutup. Jadi ditutup fungsinya tuh untuk menghindari fotosintesis. Ketika matahari tidak menyinari daun, fotosintesis akan terhenti dan klorofilnya akan gak dipakai. Jadi hijau matcha, hijau Gyokuro itu datang dari klorofil. Dan kemudian akan membuat daun teksturnya menjadi lebih lunak. Gitu. Dan punya sensasi rasa yang jauh lebih lembut daripada teh-teh yang tidak mengalami proses kabuse. Nah, perbedaannya adalah ketika matcha setelah dipanen, setelah kabuse kemudian dipanen, mereka akan masuk ke proses menjadi tencha, habis itu digiling. Nah, kalau Gyokuro, mereka ini akan langsung ke pabrik dan keluarnya udah langsung jadi teh kering. Prosesnya sedikit lebih pendek dibanding proses matcha. Iya, matcha lebih panjang. Digiling sampai jadi tepung. Digiling sampai jadi tepung. Tapi basically sama. Gitu. Kakak beradik saudara kembar lah benar-benar. Jadi secara proses lebih panjang matcha. Tapi secara dampak menenangkan tadi, efek menenangkan? Sebenarnya matcha, karena banyak orang bilang habis minum kok gua tenang ya. Gini, kalau kita ngomong soal efek tenang, L-theanin di matcha tentu lebih tinggi. Tapi kafeinnya juga lebih tinggi. Efek ke debar. Enggak. Jadi fungsi L-theanin itu kayak rem, Ustaz. Kafein gasnya. Ketika ada rem sama gas, energinya jadinya ke-spread. Nggak ada yang terlalu meledak-meledak. Kalau kopi kan karena dia nggak punya rem, full gas. Manteng aja. Nah, kalau di teh? Kalau di teh karena ada L-theanin tadi sebagai penenang, kafein itu ngerem. Baru tahu beneran pakarnya. Nah, terus sekarang orang kan ya asal hijau, maaf ya teman-teman, hijau matcha. Orang awam, saya awam. Ini kan gini loh, bukan berarti juga yang mahal pasti matcha asli. Betul. Gimana cara bedain? Kalau kita sebagai pembeli, yang paling awal adalah kita usahakan beli yang asli Jepang. Karena sekarang Cina sudah produksi matcha juga. Cina juga ada. Walaupun bukan berarti Cina ini buruk, cuma seringkali ada praktek-praktek yang memang tidak sesuai kaidah matcha Jepang. Contoh kayak kabuse itu biasanya 3 minggu, Ustaz. Tutup tadi itu. Harus nutup kebun teh selama 3 minggu. Karena Cina ini kan selalu market minded, ya kan? Dan cuan minded. Mereka bisa memangkas waktu kabuse jadi cuma seminggu atau cuma beberapa hari. Gitu. Tapi memang ya secara basic matcha itu dia harus mengalami proses kabuse, kemudian jadi tencha, habis itu baru digiling. Digilingnya mesin penggilingnya itu akan menentukan grade. Jadi yang paling bagus itu pakai harganya beda-beda. Harganya beda-beda. Paling mahal tentu pakai gilingan batu. Kemudian yang kedua itu ada gilingan keramik. Jadi dia pakai mesin, cuma pakai bola-bola keramik di dalamnya. Ada dampak ke kualitas? Ada dampak ke kualitas. Dan yang paling terakhir, ini yang paling massal itu pakai gilingan mesin biasa. Gitu. Nanti dari tingkat kehalusan, dari kualitas rasa, karena kayak gini, ketika penggilingan semakin kenceng mesin bergesekan atau batu bergesekan, suhu akan tinggi karena ada friksi kan ya, ada gesekan tadi. Ketika suhu terlalu tinggi di daun teh, dia akan bisa merusak matchanya. Luar biasa benar. Jadi semakin grade A semakin mahal, rasanya semakin mantap. Ya, rasanya akan semakin refine. Nah
tadi kan Orang awam gimana ya? yang pertama Ah, ah. apa namanya? Yang pertama ini sebentar saya ngobrol gara-gara dia. Jadi yang pertama ini kan soal origin ya. Ya, Nah, kemudian kalau si penjual atau si merek ini bisa men-state dari daerah mana, panenan kapan, itu akan semakin bagus. Tapi memang tentu ketika sebuah brand nge-state ini harganya juga akan semakin tinggi. Gitu. Nah, kalau memang benar-benar awam, kita bisa ngelihat sebenarnya dari ketika udah beli kita buka, kita lihat dari warnanya. warna. Warna hijaunya itu alami, walaupun nyala. Mm-mm. Walaupun dia hijau Agak zamrud terang terang. ya. Nah, tapi kalau mata kita bisa membedakan mana yang alami, mana yang artifisial. Gitu. Jadi kalau itu alami, kemungkinan besar itu maca yang bagus. Karena memang ada juga yang pakai pewarna. Itu kita tidak bisa. Gimana caranya bedain? Susah ya kalau secara. Memang agak susah. Iya. Nah, tapi biasanya kalau sudah beberapa kali minum maca, Jam terbang. akan terlatih. Gitu. Jam terbang. Okay. Nanti juga kita bisa ngelihat kualitas macanya dari warna hijaunya juga ketika udah diseduh, nyala atau redup. Oh iya. Semakin terang, ya. semakin hijau, semakin alami, itu kualitasnya berarti semakin tinggi. Tapi kalau dia semakin coklat, kuning itu udah mulai turun kualitasnya. Ya. Kalau sudah mulai coklat, nah itu berarti biasanya grade agak bawah. Gitu. Jadi jangan, secara awam gitu ya. Jangan tertipu dengan penamaan ceremonial grade. Iya, waktu di Jepang saya mau beli kan, ada nih ceremonial grade. Itu katanya yang bagusnya. Ya, cuma kan kita awam. Begitu mau beli, gimana ya cara lihat? Jadi ceremonial grade sendiri kan ini termnya secara awalnya itu digunakan oleh pedagang-pedagang barat untuk jualan maca, biar gampang kenalin. Ada yang ceremonial grade, ada yang culinary grade. Ceremonial ini yang bagus nih, yang memang dipakai untuk upacara teh di sana. Walaupun sebenarnya di Jepang term tersebut nggak digunakan, gitu. Istilah itu. Jadi ketika maca booming, pada akhirnya pasar mencarinya ceremonial grade. Yang terjadi adalah permintaan ceremonial grade supply-nya naik, yang penting kurang. Ada aja lah. Akhirnya nggak terjaga lagi kualitasnya. Makanya saya juga ngelihat ada brand-brand di Indonesia ini even sampai ke yang udah beverage ya, Stan. Ngomongnya seremoni pas dilihat warna hijaunya kok kayak gini. Ini upacara apa? Upacara bendera hari Senin. Beda soalnya ya. Kualitasnya pasti ketahuan. Gitu. Itu tadi baru dari warna. Kemudian kalau dari segi rasa, yang paling pertama kali kita rasain itu umami. Umami itu rasa gurih. Rasa gurih rumput laut lah. Iya, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada vegetal. Vegetal itu rasa sayuran, Ustaz. Iya. Jadi kan Ustaz tadi rasa gyokuro ini basically sama. Kayak gyokuro, cuma lebih creamy. Karena dia kan bubuk. Lebih creamy, kesannya tuh kayak kalau memang ada yang belum paham rasa creamy seperti apa, rasa creamy itu kayak susu tapi tanpa rasa susu. Pusing kan? Pusing. Tebelnya susu itu loh. Iya. Susu. Tapi enak benar. Harganya juga enak soalnya. Harganya enak. Nah, Jepang itu simple. Tapi ketika saya kemudian lihat teh Indonesia, itu kan beraneka ragam jenis teh Jawa. Betul. Gitu ya. Kemudian pakai gula, ada yang gulanya tebal banget sampai kental gitu ya. Nah, di Ozati nih kayak ini kecium nih wanginya nih. Kenapa mulai meracik teh yang ada flavor atau ada cita rasa dan aroma yang beda, nggak plain? Jadi memang kalau pendekatan saya adalah saya pengen orang itu bisa dengan mudah menikmati specialty tea tanpa harus belajar dalam. Jadi teh itu tuh sebenarnya yang kualitas bagus ya. Teh yang berkualitas bagus itu sebenarnya acquired taste. Apa itu? Rasa yang harus diusahakan. Acquired kan kita ada effort untuk ngejar ke sana. Jadi sama aja kayak kita nikmatin karya seni, misal lukisan aja. Kan kita kalau ke pagelaran ke galeri, kita akan ngeliat orang yang sampai miring-miring tuh lihat lukisan. Menikmati. Kalau orangnya awam ngeliatnya ngapain sih pala sampai bencong-bencong gitu, sampai diem di depan lukisan. Saya jadi ngerti. Teh yang kualitas bagus sebenarnya juga sama kayak gitu. Kita memang harus belajar dulu supaya bisa mengapresiasi. Salah satu cara saya supaya orang lebih mudah mengapresiasi adalah dengan tea blending. Jadi supaya orang tuh lebih gampang untuk
lebih gampang untuk belajar. Udah Ustadz dong mau lagi dong. Ini atau ini dulu ya. Ini soalnya Gyokuro tehnya Sultan. 15 menit jalan. Bismillah. Ditambahin lagi. Enak banget. Cuma bagi orang yang nggak biasa, apaan sih gitu rasanya nggak. Itu yang Jadi nggak namanya- menikmatinya tadi itu nggak ada. Itu yang namanya quiet taste. Ah. Ya TTA lah. Iya TTA. Buat yang tahu aja. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam dunianya, uang tidak menjadi Nah, masalah biasanya. Malah ya itulah yang bikin dompet agak-agak Habis, kapan iya. karena harganya. Harganya oh ampun. Oke. Di Oza sendiri ini ada ratusan racikan, teman-teman. Nah, ini aromanya beda-beda nih. Beda, bukan Japanese minded atau Japanese style, tapi aromatik. Nah, ngerancang ini sedari awal tuh gimana antum ngerancang bahwa ini ada aroma mangga nih, terasa aroma bunga. Iya. Kan nggak sembarangan juga campur-campur. Nanti jadi apa rasanya? Iya, iya. Ustadz, Cobain. yang ayah dulu ya. Ini ayah, waduh, ini saya ayah banget soalnya. Jadi langsung tahu dia dikasih ayah. Bismillah. Iya, langsung suasananya jadi ayah dan melihat ayah dan jadi ayah gitu. Jadi memang racikan ini waktu itu saya bikin Enak banget ini ini ayah. tidak serta merta jadi Ustadz. Serius, teman-teman harus coba ini. Kalau nggak salah 1 tahun ke belakang saya tuh lagi bikin satu racikan, belum dikasih nama, tapi ketika racikan tersebut jadi, saya nemuin itu saya kayak lagi buka peti kayu tua, isinya memorabilia keluarga, foto-foto hitam putih, ada debu, kemudian kan aroma tua gitu, Iya, bisa tahu iya, kan. iya. Kita ngelihat keluarga besar kita ngelihat apa namanya, Kita masa kecil, kita masa betul-betul. kecil, orang tua kita gitu. Jadi waktu itu saya ngambil kata kuncinya tadi memorabilia. Kemudian ketika saya konsultasiin dengan tim, aduh iya, jadi apa teringat sih? ayah. Iya, kuat Eh, banget ya. ketika konsultasiin dengan tim, apa sih bagusnya kita kasih nama dan istri, kemudian ketika minum itu dia langsung teringat sama almarhum ayahnya. Jadi buat dia memang dia nih ayah ini kan jahe, kemudian nanas, sama kita kasih aroma bunga sedikit. Buat dia karakter hangat dari racikan ini nih itu seperti pelukan ayahnya Iya benar. gitu. Saya merinding loh. Dan Nggak, soalnya saya tuh jarang interaksi sama ayah. Saya kan dari keluarga broken home. Jadi ketika minum teh ini langsung tuh kangen masa-masa lama bersama ayah, masa kecil. Kok bisa ya teh menghadirkan cerita nih? Ini yang hebat sih. Kalau teh ya udah teh biasa, tapi antum teh story gitu loh. Teh itu punya cerita. betul, Ustaz. Dan Ini apa bahannya? ini teh hitam basicnya. Teh hitam, jahe, nanas, Oh ya Allah, ini enak banget. sama ada aroma bunga sedikit. Tapi aroma Nih ya, kalau minum ini hujan rintik-rintik di pinggir rumah, terus ngeliatin hujan tuh, terus minum ini tuh. Tuh rasanya sadu banget. Jadi sederhananya ayah ini jadi jembatan rindu untuk orang-orang yang rindu dengan ayahnya, baik hubungannya baik-baik saja atau hubungannya tidak baik-baik saja. oh, dalam. Jadi gara-gara teh pun bisa nyampein pesan nih. Nah, kalau yang ini nih agak aromanya beda wanginya. Oke. Yang Coba. ini Scarlet, Ustaz. Scarlet. Wah, ini kayak di zaman revolusi Perancis. Ya Allah, enak banget. Scarlet nih Aroma. flavor bomb lah, karena rasanya rame banget di mulut. Dia komposisinya dari teh hijau, kemudian ada bunga hibiscus, Ada asamnya, ada asamnya, seger tapi. betul. Terus, Kemudian ada blueberry sama ada mangga, plus safflower. apa yang mau disampaikan di Scarlet? Kalau ini Scarlet dia sebenarnya nangkep euforia. Jadi kan sering kali kita misal Ustadz kan koleksi burung nih, ya kan? Kalau nambah koleksi burung ini kan selalu ada rasa, aduh, Iya. kayaknya nambah satu. Nambah lagi nih. betul. Euforia yang kayak gitu yang ditangkap Ustadz. Oh Jadi iya benar. ketika kita Happy. mau happiness itu Iya. menanti sesuatu yang memang sudah didamba-dambakan. Bener.
Iya benar-benar dapat. Jadi ketika kita minum Scarlet di saat menunggu tadi, itu akan semakin apa ya? Semakin ngebawa kita untuk siap ke tahapan selanjutnya, ke puncak kebahagiaan itu. Enak banget, seger. Ini Scarlet bisa jadi favorit berikutnya nih. Ini Scarlet apa aja bahan? Tadi teh hijau, wanginya. hibiscus. Hibiscus tuh? Hibiscus Rose. bunga. Ada bunga, okay. namanya bunga hibiscus. Dia bunganya cenderung asam. Kemudian kalau nggak salah yang teh Turki ada. Ya, teh Turki juga ada hibiscus ya. Betul. Kemudian ada blueberry, mangga, sama safflower. Aduh, ini buat pengantin baru ini enak banget teh ini berdua. Ya. Euforianya luar biasa ini ya. Yang pengantin baru dan yang belum pengantin sambil menunggu dia gitu ya. Minum ini deh, bener. Ternyata minum teh itu bisa mempengaruhi suasana hati. Dan itu saya dapat di Ozati nih. Ini ada 50 lebih loh di belakang tuh, lihat. Ini kalau keluar semua gimana? Ya Allah. Tapi racikan semua ada berapa? Racikan sebenarnya 100-an ada Ustadz. Tapi tidak semuanya dikomersilkan. Jadi yang komersil itu hampir 60 lah. Masya Allah ya. Ini mahadewanya teh yang luar biasa. Saya boleh nambah ya? Silakan. Ternyata ini enak banget ini. Dan ini Scarlet buat olahraga juga enak Ustadz. Dan kenapa orang tuh minum ini kalau kena gula rasanya udah rusak rasanya menurut saya ya. Jadi kalau saya selalu ngasih analogi itu kayak mobil Ustadz. Mobil kalau udah bagus kita nggak perlu pakai stiker. Ya Ustadz kalau memang masih pakai gimana ya supaya halusnya ya. Kita lihat LCGC. LCGC kita sering nemuin banyak stiker di belakangnya kan. Happy Family. Gitu. Kemudian ada gambar bla, iyalah gitulah. Stiker klub. Sekolah lah. Atau sekolah. Coba sekarang Ustadz bandingin dengan Ferrari. Ada nggak yang nempelin stiker di Ferrari? Malah rusak. Ya, jadi kurang lebih teh yang bagus itu tidak perlu pemanis karena stiker itu adalah pemanis. Jadi sudah teh yang bagus itu sudah pede dengan dirinya sendiri. Ini teman-teman percaya deh, kalau udah minum ini ngegeser semua kayaknya beneran. Enak banget. Apalagi suasananya nih ya, tempat Mas Oza nih enak banget. Udah sejuk, adem, banyak suara burung ya, dan udaranya bersih banget. Nah, ada sekitar ratusan dari semua. Antum pernah dapat award kan? Iya, betul. Kelasan levelnya level dunia. Apa jenisnya? Ini saya sekalian ambil ya. Boleh. Yang juara dunia. Saya harus bawa kemana-mana nih. Juara dunia soalnya. Di mana itu acaranya? Pusatnya di Australia, Ustaz. Keren. Nah, 3 ini. Ini 3 saya sebenarnya total ada 5. Ini violet. Ini violet amethyst. Violet amethyst dia enaknya teman-teman. Dia ini teh malam. Teh untuk aktivitas malam yang cenderung tenang. Warna seduhan ini ungu. Ini juara juga nih. Ini juara emas. Ini emas. Dapat medali emas. Violet amethyst. Di Australia. Pusat lombanya di Australia namanya Golden Leaf Awards. Itu levelnya seluruh dunia. Iya, levelnya dunia. Gitu. Makin hormat dong saya. Waduh. Ngeri levelnya. Terus itu yang itu? Kalau yang ini tropical blue, Ustaz. Oke. Tropical blue ini warna seduhannya biru, pakai telang. Pakai telang. Katanya telang maca berikutnya? Tidak. Enggak sih ya. Enggak. Jauh. Ini telang. Aduh, mewah banget. Wah. Nah, kamu turun aja, turun. Jangan ikutan. Ini komposisinya telang. Mewah banget. Tuh. Masya Allah. Telang, terus? Telang, serai, apel, mint, nanas, sama teh hijau sedikit. Insya Allah, teh hijaunya juga ada. Tropical Blue, ini tropical juara blue. Juga. Ini juara emas, medali emas juga. Medali emas juga. Di momen yang sama. Tahun 2022. 2022. Yang tadi. Ini Violet Amethyst tahun lalu, 2025. Jadi berturut-turut tiap juara dunia. Nah ini? Kalau ini Jasmine Orchard, Ustaz. Jasmine Orchard. Berarti melati.
Melati sama buahan. Orchard itu kan artinya kebun buah. Jadi memang saya memadukan antara fruity sama floral. Oh, ini mewah, super mewah ini bener. Pantes, ini juara apa? Ini dapet sebentar. Saya lupa silver atau bronze ya. Ini? Ya. Kalau saya harus gold malah. Ih, ini mewah banget beneran dah. Ini rame banget rasanya. Kalau misalnya teman-teman nih, ini kan pingin nyobain, ya, itu kemana mereka harus akses untuk? Coba bisa di Tokopedia, Shopee, tinggal dicari Ozati. Ozati. Terus di Instagram Ozati juga ada. Ozati juga. Silahkan. Ini beneran sih. Ini story-nya kuat, racikannya dalam, filosofinya juga kena. Saya sih apa ya? Jadi terpaut hati nih sama Mas Oza gara-gara teh nih. Dan saya kenal beliau dari 2016 ya. Jadi 10 tahun udah. 2014. 2014 ya malah. 14. Iya, lebih. Hampir 15 tahun saya kenalnya, Masya Allah. Dan konsisten di sini. Mas Oza, kita pingin belajar lagi lebih dalam. Tapi nanti kita lanjut di seri berikutnya di Jepang. Rencananya saya mau ngajak beliau ke Jepang. Saya mau ngajak beliau roadshow. Nemenin teman-teman Indonesia dan orang-orang Jepang asli. Kita pingin nyobain Ozati ada di Jepang. Dan teman-teman doain ya, bismillah Ozati ini kayaknya pantasnya buka di Tokyo deh, di Ginza saya pikir ya. Karena ini saya lagi safar sambil doa. Ini kalau di Ginza kelasnya sih. Ya, yang teh-teh yang ada sekarang kayaknya harus belajar sama Ozati. Benar, ini nggak berlebihan, bukan karena saya sama beliau ya, tapi karena memang saya menikmatinya sudah dari sejak puluhan tahun yang lalu bersama beliau. Ini Mas Oza, saya juga ingin apresiasi ya setinggi-tingginya untuk hasil karya yang tidak mudah ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi legasi kebaikan yang bisa diwariskan juga. Dan ini jadi kebanggaan Indonesia loh. Anak Indonesia nih harusnya nanti di mana teh di Kanada buatin edisi Kanada dong. Ada palm maple-nya. Ya, kalau di Australia nanti kita buat ada rasa-rasa kanggurunya. Eukaliptus makanan koala. Bisa itu. Eukaliptus, iya. Eukaliptus bisa. Jadi nanti bisa teh 3 benua kita buat. Yang Jepang udah pasti. Beliau sudah pernah ke Jepang juga. Sebenarnya gitu? mau bikin racikan khusus Jepang. Apa itu? Kita rencana pakai herbal yang memang hanya tumbuh di Jepang. Aish, memang bener kelasnya. Mas Oza, makasih banyak ya. Obrolan singkat, sederhana dari mulai filosofi, teknikal sampai kemudian mendalami semuanya, bahkan sampai hasil karya yang mendunia ada di Mas Oza. Insya Allah teman-teman dicobain deh ya. Saya rekomendasikan banget dan tunggu kita berikutnya ya teman-teman Indonesia yang ada di Jepang dan orang Indonesia yang ada di Indonesia di luar negeri. Insya Allah kita mau pingin ngenalin banyak teh Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Ya. Amin. Karena asli kan Indonesia kan? 100% Indonesia. Bismillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget.